Bagaimana jika sejarah perdagangan rempah-rempah yang membuat Kesultanan Ternate berjaya di abad ke-16 kembali bersinar di era modern? Dengan sistem mata uang dinar dan dirham, Ternate menantang dominasi uang kertas dan menghadirkan alternatif yang lebih stabil dan bernilai. Dari kejayaan Sultan Mudaffar Shah II hingga koneksi global dengan jaringan jawara, bagaimana sistem ini bertahan di tengah arus kapitalisme modern? Saksikan bagaimana Ternate menghidupkan kembali warisan finansialnya, dan apakah dinar dirham akan menjadi kunci kebangkitan ekonomi yang lebih berkeadilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Kesultanan Ternate dan sistem perdagangan dinar dirham, sejarah dan implementasi di era modern. Kesultanan Ternate adalah salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di wilayah Indonesia Timur. Terletak di kawasan Maluku, kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16, terutama karena peranannya dalam perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Wilayah kekuasaannya tidak hanya terbatas pada Maluku, tetapi juga meluas hingga Sulawesi, Kepulauan Filipina bagian selatan, dan bahkan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pengaruh Kesultanan Ternate dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem pemerintahan, perdagangan, militer, transportasi laut, hingga kuliner. Sebagai sebuah kerajaan bercorak Islam, Kesultanan Ternate menerapkan sistem mata uang berbasis dinar dan dirham. Koin emas, dinar, dan perak, dirham, digunakan sebagai alat tukar utama dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Sistem ini memiliki keunggulan dibandingkan uang kertas yang dipaksakan oleh VOC dan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu. Rakyat Maluku menolak penggunaan uang kertas karena nilainya tidak stabil dan mudah mengalami penurunan. Di bawah kepemimpinan Sultan Mudaffar Shah II, Kesultanan Ternate berupaya mengembalikan penggunaan emas dan perak sebagai alat tukar utama, guna menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi kesejahteraan rakyatnya. Namun, perjuangan mempertahankan mata uang perak ini tidak mudah. Bahkan, rakyat Maluku harus membayar mahal dengan pengorbanan jiwa dan raga. Sejarawan Maluku, Des Alwi, dalam bukunya Sejarah Maluku, Banda Neira, Ternate, Tidore, dan Ambon, mengungkap bagaimana rakyat Maluku menolak uang kertas yang dipaksakan oleh kolonial Belanda. Hal ini juga dikutip oleh Nurman Hollis, peneliti lektur dan hazanah di Badan Litbang Kementerian Agama, dalam sebuah acara di Hotel Desa Wisata, Taman Mini Indonesia Indah, pada 30 Agustus 2012. Dalam bukunya, Des Alwi mencatat sebuah peristiwa dramatis yang terjadi pada masa kolonial. Suatu hari, Residen Saparua, Van den Berg, mengumpulkan para patih dan raja-raja. Ia mengumumkan bahwa perdagangan bebas dilarang, dan siapapun yang melanggarnya akan dikenai tindakan tegas. Selain itu, seluruh transaksi perdagangan harus dilakukan menggunakan uang kertas. Peraturan ini segera diberlakukan, seperti yang terjadi di sebuah toko, di mana beberapa orang datang untuk berbelanja. Salah seorang pembeli hendak membayar menggunakan uang perak, tetapi pegawai toko menolak. Pegawai toko, bayar dengan uang kertas. Pembeli, saya tidak mau uang kertas. Kalau saya membayar dengan uang perak, saya harus menerima kembalian dalam uang perak juga. Pegawai toko bertanya, jadi kamu tidak mau menerima uang kertas? Setelah pembeli menegaskan penolakannya, pegawai toko memberi isyarat kepada seorang serdadu. Dia tidak mau terima uang kertas. Tanpa ragu, serdadu tersebut mencambuk pembeli di depan Van den Berg dan Patiharia, sebagai bentuk hukuman bagi siapa saja yang menolak sistem uang kertas kolonial. Pak Nurman Hollis menjelaskan bahwa peristiwa ini mencerminkan bagaimana penjajah secara sistematis menggunakan uang kertas sebagai alat dominasi ekonomi sejak abad ke-17. Maka,
Dalam pembahasannya terhadap buku karya Des Alwi, ia memberikan judul makalahnya, Sejarah Penjajahan dengan Senjata dan Uang Kertas dalam buku Sejarah Maluku karya Des Alwi. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kolonialisme tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan mengontrol ekonomi lokal. Mereka memaksakan penggunaan uang kertas, sembari merampas perak dan komoditas berharga lainnya. Modus ini terus berkembang hingga era modern, di mana sistem perbankan menggantikan nilai emas dan perak dengan uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik. Akibatnya, skema ini menciptakan mekanisme eksploitasi ekonomi yang berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan. Sultan Mudaffar Shah II menekankan pentingnya kestabilan nilai tukar dinar dan dirham yang tidak terpengaruh oleh inflasi dan fluktuasi nilai sebagaimana terjadi pada uang kertas, termasuk dolar Amerika. Dalam sistem ini, masyarakat dapat menyimpan kekayaan dalam bentuk dinar dan dirham, dengan jaminan bahwa nilainya akan tetap stabil atau bahkan meningkat seiring waktu. Hal ini menjadikan dinar dan dirham sebagai mata uang yang lebih aman dan menguntungkan bagi perekonomian masyarakat. Pada tahun 2013, dalam rangka merayakan ulang tahun Sultan Mudaffar Shah II yang ke-78, Kesultanan Ternate secara resmi mengedarkan kembali dinar dan dirham kepada masyarakat. Saat itu, 1 dinar, emas, bernilai sekitar Rp2.500.000 dan 1 dirham, perak, dihargai Rp70.000. Selain itu, Kesultanan Ternate juga meluncurkan program tabungan dinar dan dirham, yang memungkinkan masyarakat untuk membeli dan menjual kembali mata uang ini kepada kesultanan dengan nilai tukar yang berlaku saat itu. Sebelumnya, sejak tahun 2012, Kesultanan Ternate sudah menerapkan penarikan zakat menggunakan dinar dan dirham, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai instrumen keuangan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Mata uang yang diedarkan di Kesultanan Ternate mengikuti standar internasional yang ditetapkan oleh World Islamic Mint, atau WIM, yang juga berfungsi sebagai badan otonom yang mengatur pencetakan, nilai tukar, dan mutu koin. Dirham dan dinar yang beredar di Ternate mengikuti standar yang sama dengan yang berlaku di beberapa kesultanan lain, seperti Kesultanan Kelantan di Malaysia, Kesultanan Kasepuhan di Cirebon, dan Kesultanan Bintan Darul Masyur di Kepulauan Riau. Bahkan, pengaturan serupa diterapkan di beberapa negara Eropa, dengan Bank Sentral Nasional yang menerbitkan mata uang tersebut. Implementasi penggunaan dinar dan dirham tidak hanya terbatas pada wilayah Nusantara, tetapi juga mencakup jaringan internasional. Sebagai bagian dari upaya universalisasi dan globalisasi, terbentuklah konsolidasi jaringan pengguna dinar dirham melalui Wadah Jawara, Jaringan Wirausahawan dan Pengguna Dinar Dirham Nusantara. Jawara telah berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan negara-negara lainnya. Untuk memudahkan transaksi, jaringan global ini didukung oleh platform DinarShop, yang memungkinkan peminat untuk bertransaksi dan berhubungan dengan pengguna di seluruh dunia melalui website www.dinarshops.com. DinarShop juga menyediakan fasilitas penyimpanan dan sistem pembayaran, yang terintegrasi dengan Wadiah Nusantara, yang semakin mempermudah pengguna dalam bertransaksi menggunakan dinar dan dirham. Meskipun penggunaan dinar dan dirham masih relatif baru dan belum masif, penerapan sistem ini di Kesultanan Ternate dan beberapa kesultanan lain di Nusantara menjadi cikal bakal jaringan global dinar dan dirham. Di Indonesia,
Pusat distribusi atau wakala dinar dan dirham telah tersebar di berbagai kota, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Makassar, Medan, dan Batam. Pengguna dinar dan dirham tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat Muslim, tetapi juga melibatkan masyarakat non-Muslim yang tertarik dengan kestabilan nilai tukar mata uang tersebut. Sistem dinar dan dirham juga dijamin Konstitusi Republik Indonesia untuk digunakan dalam berbagai transaksi, seperti di pasar terbuka, lembaga pengumpul infak, sedekah, serta amil dan penarik zakat mal. Wakala-wakala di Indonesia melayani transaksi sehari-hari melalui penukaran dinar dan dirham dengan uang kertas yang digunakan untuk jual beli atau upah hasil kerja masyarakat. Kesultanan Ternate memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan menerapkan sistem mata uang berbasis dinar dan dirham yang terbukti stabil dan menguntungkan bagi perekonomian masyarakat. Melalui upaya globalisasi dan pembentukan jaringan dinar dirham di berbagai negara, Kesultanan Ternate turut serta dalam mewujudkan cita-cita satu umat, satu mata uang. Walaupun masih dalam tahap awal, sistem dinar dan dirham semakin mendapat perhatian di seluruh dunia sebagai alternatif mata uang yang lebih adil dan stabil.